Yeah, baby, you are heaven. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, every angel. Tomorrow comes and goes before you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirwan dengan NPM 2340602049 dari program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang yang pertama ada fungsi apresiasi, yang kedua ada langkah-langkah apresiasi, yang ketiga ada tingkat dalam apresiasi, dan yang terakhir ada tujuan dari adanya apresiasi. Yang pertama ada fungsi eksperensial. Fungsi eksperensial merupakan fungsi yang berperan untuk menawarkan, menghidangkan pengalaman manusia kepada apresiator. Ketika ditawarkan mampu berelaborasi, maka pengapresiasi akan mengikuti, menjiwai, menghayati, dan menikmati setiap pengalaman yang ditawarkan. Yang kedua ada fungsi informatif. Fungsi informatif yakni fungsi yang menunjukkan atau menghidangkan dan menawarkan pengetahuan kepada apresiator sastra. Tujuan agar dapat dihayati dan dinikmati. Yang ketiga ada fungsi penyadaran. Fungsi penyadaran merupakan upaya untuk menawarkan, menyediakan sinyal-sinyal kesadaran ke pengapresiasi sastra. Harapannya, apresiator sastra mampu menyadari pesan hakikat hidup, kewajiban hidup, hakikat manusia, dan tanggung jawab manusia. Jadi fungsi penyadaran berperan sebagai stimulus atau umpan atau sinyal agar penikmat menyadari akan suatu hal. Yang keempat ada fungsi kreatif. Fungsi kreatif yakni fungsi yang menawarkan dan menghidangkan hiburan kepada apresiator sebagai penghibur yang bersifatnya sebagai hiburan batinah. Baik ya, selanjutnya ada langkah-langkah apresiasi. Langkah-langkah apresiasi yang dilakukan untuk memahami karya sastra paling tidak meliputi 3 hal, yaitu interpretasi atau penafsiran, analisis atau penguraian, dan evaluasi atau penampilan. Tingkat dalam apresiasi. Dalam apresiasi juga dibagi menjadi beberapa jenis, tergantung tingkat. Setidaknya ada 3 yang dilakukan oleh seseorang dalam memberikan apresiasi terhadap suatu karya. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut ada 3 jenis tingkat yang ada di dalam apresiasi. Yang pertama itu ada apresiasi tingkat empati. Apresiasi dalam tingkat empati dalam kamus dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang melibatkan pikiran, perasaan. Dalam tingkat apresiasi ini bisa dikatakan ada pada bentuk tangkapan indrawi atau tangkapan indera-indera. Yang kedua, apresiasi tingkat estetis. Apresiasi dalam tingkat estetis bisa diartikan sebagai proses penilaian terhadap keindahan. Pada tingkat apresiasi ini akan ada pengamatan dan juga penghayatan, dan begitu para penikmat seni dalam memberikan suatu apresiasi tak hanya sekedar pengamatan terhadap sebuah karya seni, namun lebih dari itu. Yang ketiga ada apresiasi tingkat kritik. Apresiasi tingkat kritik bisa diartikan sebagai suatu bentuk dari apresiasi yang bisa menjelaskan sebuah klasifikasi, deskripsi, menerangkan, memberikan analisis serta evaluasi hingga bisa mengambil sebuah kesimpulan. Tujuan dari adanya apresiasi. Apresiasi tidak hanya bisa terhadap dalam karya sastra maupun karya seni, namun apresiasi juga ada di dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Apresiasi memang begitu penting keberadaannya karena bisa mempengaruhi kinerja seseorang, apakah pihak yang bersangkutan bisa bekerja secara maksimal maupun tidak. Apresiasi dalam dunia kerja memiliki tujuan untuk membuat orang lain merasa lebih dihargai. Hal tersebut akan menjadikan merasa lebih bisa melakukan pekerjaan secara lebih baik. Keberadaan apresiasi juga memiliki tujuan untuk menjaga kesehatan mental orang lain, di mana mereka yang kinerjanya kurang mendapatkan apresiasi
akan lebih cenderung mudah stres secara tidak maksimal dalam proses pekerjaan. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.